Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan PPKN KD 3.2. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sedang bermain ataupun berolahraga dengan tepat. Anak-anak, mari kita masuki materi yang pertama, yaitu Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5. Kosakata tentang olahraga. Mari kita buka buku tematik halaman 1. Coba amati gambar berikut ini. Apakah yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Iya, benar sekali. Udin dan teman-teman sedang berolahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga biasanya juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, selanjutnya di halaman 2, ayo mengamati. Anak-anak, siapa yang suka berolahraga? Olahraga apa yang kalian sukai? Pasti ada yang suka bersepeda, ya kan? Nah, saat ini banyak orang yang suka bersepeda, seperti yang dilakukan Siti dan teman-teman berikut ini. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, anak-anak, berolahraga tidak hanya dilakukan dengan bersepeda, namun bisa juga dilakukan sambil bermain, seperti jalan kaki, lompat tali, ular naga, tapak gunung, balap karung, dan lomba lari. Nah, biasanya setelah melakukan permainan tersebut, tentunya hati kita senang dan gembira. Nah, selain itu juga badan pun menjadi sehat. Nah, sekarang cobalah kalian tirukan pengucapan atau pelafalan permainan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah yang pertama, ular naga. Yang kedua, jalan kaki. Yang ketiga, sepak bola. Yang keempat, lompat tali. Dan yang kelima, lomba lari. Kemudian kata-kata berikutnya yaitu
lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat tadi dan terus baca berulang-ulang sampai kalian lancar membacanya. Selanjutnya, di halaman 6, ayo mencoba. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang menyehatkan. Dan beri tanda silang pada gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu Lani sedang melakukan kegiatan senam. Apakah gambar ini menyehatkan atau tidak menyehatkan? Iya, benar sekali. Gambar ini adalah termasuk kegiatan yang menyehatkan. Maka kita beri dengan tanda centang. Contoh yang kedua adalah gambar Edo yang sedang membaca buku sambil tiduran. Menurut kalian, apakah kegiatan Edo ini menyehatkan atau tidak menyehatkan? Tepat sekali. Kegiatan Edo ini termasuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Karena kegiatan Edo membaca sambil tiduran bisa merusak mata. Maka kita beri dengan tanda silang. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Nah, untuk tugas pertama kalian ada di buku LKS tema 2 halaman 5. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan yang menyehatkan dan berilah tanda silang pada gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Kita masuki materi yang kedua adalah muatan PPKN KD 3.2. Aturan sebelum dan saat bermain atau berolahraga. Anak ibu yang pintar dan hebat, aturan disebut juga tata tertib. Aturan dibuat supaya kita disiplin. Ada aturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Menaati aturan adalah perbuatan yang terpuji. Jika melanggar aturan akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Anak-anak, setiap melakukan kegemaran atau kegiatan harus sesuai aturan, mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan. Contoh, Udin gemar bersepeda. Udin melaksanakan aturan. Sebelum bersepeda, Udin memakai helm, sepatu, serta pelindung siku dan lutut. Udin bersepeda dengan hati-hati. Dan setelah selesai bersepeda, Udin meletakkan kembali sepedanya di tempat semula. Nah, anak-anak, Udin tadi termasuk melaksanakan aturan mulai dari persiapan seperti memakai helm. Saat melakukan, Udin bersepeda dengan hati-hati. Dan setelah melakukan, Udin meletakkan sepedanya di tempat semula. Anak-anak, biasanya sepulang dari sekolah kita dapat bermain atau berolahraga untuk menghilangkan kejenuhan. Tetapi sebelum bermain ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan membuat kita disiplin. Contoh peraturan sebelum bermain di luar rumah adalah yang pertama, kalian harus makan siang. Yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Yang ketiga, merapikan meja belajar. Yang keempat, berpamitan dengan orang tua. Yang kelima, membawa bekal minuman. Dan yang keenam, jangan lupa memilih tempat bermain dan permainan yang aman. Berikutnya, mari kita buka buku tematik halaman 8.
Ayo mengamati. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, anak-anak, siapa yang bermain lompat tali? Yaitu Siti dan teman-temannya, yaitu Dayu dan Lani. Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Siti langsung pulang dan meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti juga mencuci tangan dan membersihkan diri. Selanjutnya, ayo berlatih. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini ada kegiatan yang boleh dilakukan dan ada juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Buat tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Pada gambar yang pertama, anak berbaris rapi sebelum berolahraga. Berbaris rapi sebelum berolahraga apakah termasuk mematuhi peraturan atau tidak mematuhi aturan? Ya, benar sekali. Berbaris rapi sebelum berolahraga termasuk mematuhi peraturan. Maka kita beri dengan tanda senyum. Gambar yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Apakah berlaku kasar kepada teman termasuk mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Iya, tepat sekali. Berlaku kasar kepada teman termasuk tidak mematuhi aturan. Maka kita beri dengan tanda sedih. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu aturan sebelum dan saat bermain atau berolahraga dengan tepat dan dapat memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sedang bermain ataupun berolahraga dengan tepat. Untuk tugas kedua kalian ada di buku LKS tema 2 halaman 6. Berilah tanda centang pada gambar anak yang mematuhi aturan dan berilah tanda silang pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Pesan ibu, rajinlah belajar, jagalah kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, dan perbanyak berdoa. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.